Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Paskasio Tino Aldo. NIM saya B1013191052. Kelas A malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas permodelan dalam ekonomi. Di sini kami mengambil judul proposalnya itu model permintaan Marsilian. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Permintaan atau demand tidaklah bermakna seperti pengertian sehari-hari yang diartikan sebagai kegiatan meminta sesuatu atau barang dan jasa secara gratis atau tanpa pengorbanan. Permintaan dalam konteks ekonomi mempunyai arti sebagai kegiatan membeli sehingga diperlukan pengorbanan, yaitu adanya daya atau kemampuan membeli berupa pendapatan. Oleh karena itu, secara sederhana, permintaan dapat diartikan sebagai kegiatan membeli sejumlah uang, sejumlah barang dan jasa pada berbagai tingkat harga dengan pendapatan tertentu. Artinya, terdapat dua kata kunci dalam analisis permintaan ini, yaitu harga yang disebut price dan pendapatan yang disebut income. Selanjutnya, permintaan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang penting. Boleh dikatakan jika kegiatan ekonomi dibagi rata, maka permintaan memberi kontribusi kegiatan sebesar 33,3%, dan selebihnya merupakan kegiatan produksi dan distribusi. Di samping kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, kegiatan pendapatan bagi penjual berupa laba. Pada sisi lain juga akan terjadi kenaikan produksi dari sejumlah pabrikan, sehingga menciptakan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dan bunga bagi pemilik faktor-faktor produksi. Efek domino nilai tambah pendapatan ini akan terjadi sepanjang kegiatan, mulai dari pengadaan bahan baku, mengolah, mengangkut, dan menjual kepada konsumen atau pembeli. Dari sisi lain, konsumen atau pembeli juga dapat tercipta dampak atau multiplier ekonomi berupa meningkatnya kegiatan atau kapasitas yang dapat dilakukan karena adanya tambahan barang dan jasa dalam kurung modal yang dimiliki, seperti bertambahnya kecepatan, kekuatan dan ketahanan serta kepercayaan dalam suatu aktivitas. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi suatu daerah dan negara dapat ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan permintaan barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, seperti rumah tangga, pemerintah, swasta, dan luar negeri. Semakin besar kegiatan permintaan, maka semakin besar pula perekonomian suatu wilayah. Permintaan telah menjadi isu penting setelah era teknologi yang ditandai dengan adanya revolusi industri, di mana orang semakin dimudahkan untuk memproduksi, sehingga persoalan meningkatkan penawaran nyaris terjawab dengan adanya kemajuan teknologi. Namun pada sisi yang lain, apakah meningkatnya penawaran akibat kenaikan produksi pasar akan menyerap seluruhnya? Ternyata tidak. Kompetisi yang semakin tajam terhadap barang dan jasa konsumen, artinya berproduksi tidak lagi berangkat dari apa yang bisa dibuat seperti zaman praklasik, di mana keterbatasan teknologi telah menghambat jumlah yang dapat diproduksi. Tetapi di era sekarang ini, berproduksi justru berawal dari apa yang diminta oleh konsumen atau pasar. Fokus pada analisis akhir-akhir ini terhadap kegiatan permintaan semakin penting, karena produksi yang telah dibuat dengan susah payah ternyata seluruhnya laku di pasar, sehingga terjadi kelebihan penawaran atau akses supply. Pandai membuat barang dan jasa saja, tetapi juga harus lebih cermat dan cerdas tentang apa yang dibutuhkan konsumen, sehingga produksi yang bisa dilakukan di pasar. Baiklah, kita lanjut. Analisis sisi lain permintaan atau demand side.
side telah menjadi konsen para ahli ekonomi seperti James Keynes dalam rangka mengulangi depresi ekonomi karena kekurangan permintaan dan para pengambil keputusan atau manajer. Karena semakin ketatnya persaingan, permintaan atau demand merupakan kegiatan yang strategis dalam perekonomian, dan seiring dengan kemajuan teknologi, persoalan-persoalan ekonomi dari sisi produksi atau penawaran atau supply side hampir terpecahkan. Sementara persoalan dari sisi permintaan justru masih menjadi kajian yang menarik karena adanya misteri di balik perilaku konsumen. Baiklah, kita masuk ke dasar teori. Pada dasarnya permintaan atau demand sebagai cermin perilaku konsumen. Secara sederhana dapat dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ordinal dan kardinal. Pada tulisan ini, permintaan lebih fokus akan dibahas melalui pendekatan ordinal dengan mengambil penjelasan yang diterangkan oleh Marshall, sehingga hasil akhir dari kajian yang berupa fungsi permintaan ini disebut sesuai dengan nama penemunya. Fungsi permintaan Marshallian atau Martian demand function, seorang ekonomi Inggris yang bernama Alfred Marshall pada tahun 1890. Melalui pendekatan ordinal, maka permintaan dijelaskan dengan dua alat bantu, yaitu kurva indiferen dan kurva anggaran atau budget. Yang keduanya juga dapat dimodelkan secara matematika. Kurva indiferen menggambarkan kemampuan yang ingin diperoleh konsumen berupa kegunaan atau kepuasan, dalam kurung utility, dalam membeli barang dan jasa. Sedangkan kurva budget menggambarkan kemampuan yang dimiliki konsumen untuk barang dan jasa yang dikehendaki. Beberapa asumsi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen ini yaitu terkait dengan kurva indiferen dan budget kurva. Indiferen menggambarkan kombinasi barang dan jasa yang dibeli dengan pendapatan tertentu dan kepuasan yang sama. Artinya, titik kombinasi mana yang dipilih sepanjang kurva tersebut. Kepuasan yang diperoleh akan sama supaya mudah diingat, atau dalam kurung M sama dengan dalam satu kurva yang sama, atau different sama dengan berbeda kombinasinya, namun kepuasannya sama. Beberapa sifat yang dimiliki oleh kurva indiferen adalah menurun dari kiri atas ke kanan bawah dengan kemiringan tertentu, menggambarkan tingkat substitusi, tidak saling berpotongan. Semakin jauh dari titik origin, semakin besar nilai utility-nya, memiliki nilai utility yang sama sepanjang kurva. Sedangkan terkait dengan budget adalah tingkat pendapatan atau budget tertentu, semua pendapatan dibelanjakan dan konsumen ingin memperoleh kepuasan yang maksimum. Hal yang perlu diingat, meskipun daya guna dan kepuasan utility bersifat abstrak, namun dalam analisis permintaan diasumsikan dapat dihitung baik secara kardinal atau rasio maupun ordinal atau tingkatan. Fungsi permintaan Marshall dapat diperoleh dengan menurunkan atau derivasi atau fungsi utility, yaitu dengan cara memaksimumkan utilitas yang dapat diperoleh dan dibatasi oleh pendapatan tertentu atau budget. Mengapa perlu diderivasi? Karena mencari titik ekstrim atau puncak atau maksimum dengan asumsi bahwa konsumen memiliki pendapatan tertentu atau konstan dalam kurung B dan membelanjakan seluruh pendapatannya, money income held constant. Jika dimisalkan hanya untuk dua barang, yaitu X dan Y, dengan harga H1 untuk X dan H2 untuk Y, maka persamaan dari sisi budget atau kemampuan adalah B sama dengan H1X plus H2Y. Sedangkan persamaan dari sisi indiferen atau kemauan, dimisalkan U sama dengan X11 per 2 X2 per 3, 1/3. Selanjutnya, untuk mencari solusi yang memaksimumkan utility konsumen dengan pendapatan tertentu, maka persamaan-persamaan tersebut dapat disusun kembali dalam suatu model persamaan Lagrangian untuk mendapatkan keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium.
yaitu suatu kondisi di mana kemampuan atau indiferen sama dengan atau bersinggungan dengan kemampuan budget. Di sini melambangkan utility itu dilambangkan dengan U yang sama dengan X1 per 2Y 1/3. Budget dilambangkan dengan B sama dengan H1X plus H2Y. Ini merupakan penyelesaian persamaan di atas dengan pendekatan model Lagrange atau L, yaitu sebagai berikut. Kita langkau aja. Selanjutnya kita langsung ke penjelasannya. Jika distribusi ke dalam persamaan 12 adalah nilai X, maka akan diperoleh nilai atau persamaan dalam bentuk Y dan sebaliknya. Berdasarkan persamaan 16, dapat diartikan bahwa jumlah barang yang dibeli X berbanding lurus dengan pendapatan atau budget B dan berbanding berbalik dengan harga H1. Kondisi ini sesuai dengan permintaan yang sekaligus mencerminkan perilaku konsumen, yaitu jika harga naik, maka jumlah yang dibeli akan berkurang dan sebaliknya. Dengan asumsi ceteris paribus atau pendapatan, budget, dan variabel lain di luar harga tidak berubah atau konstan. Kondisi ini juga sekaligus telah mencerminkan bahwa keseimbangan konsumen atau consumer equilibrium adalah untuk barang X telah tercapai. Jika diperhatikan, pada persamaan 7 sebenarnya telah terindikasi adanya keseimbangan equilibrium konsumen untuk barang X dan Y, yang secara teoritis dijelaskan bahwa marginal utility barang X dibagi harganya sama dengan marginal utility barang Y dibagi harganya pula, atau dapat ditulis dengan rumus matematika sebagai berikut, yaitu MPX per H1 sama dengan MPY per H2. Di sini ada contoh ilustrasinya melalui persamaan 16, di mana X sama dengan 3/5 atau B per H1. Jika budget atau B dimisalkan sebesar 600 atau konstan, dengan harga barang X sebesar 30 dan terus berubah hingga menjadi 5, maka jumlah barang yang diperoleh semula sebesar 12, akhirnya menjadi 72. Perubahan harga dan jumlah yang dibeli, pendapatan yang tetap disajikan pada tabel sebagai berikut. Ini bisa kita lihat tabelnya. Di sini langsung saya akan menjelaskan mengapa perubahan harga turun diikuti dengan perubahan penambahan jumlah yang diminta dibeli. Prinsipnya, karena konsumen ingin tetap mempertahankan kepuasan maksimumnya dengan pendapatan yang dimiliki, yaitu kemampuan untuk membeli barang X dengan kemampuan pendapatan budget tetap sama atau bersinggung. Menurunnya harga dengan pendapatan yang tidak berubah berarti telah terjadi kenaikan daya beli dan sebaliknya. Oleh sebab itu, konsumen berusaha menambah jumlah yang dibeli karena daya belinya meningkat sampai pada batas anggaran. Jika konsumen tidak menambah jumlah yang dibeli pada saat terjadi penurunan harga, maka kurva budget akan lebih tinggi daripada kurva indiferen. Dan di mana kondisi ini menjadikan konsumen tidak memperoleh kepuasan yang maksimum, kurang rasional dan tidak sesuai dengan asumsi mendasarinya. Perubahan harga atau dimisalkan dengan X, sementara harga barang lain atau Y tidak berubah dengan pendapatan tertentu, akan menggeser kurva indiferen untuk barang X ke sebelah kanan, sehingga sudut untuk barang X semakin membesar dan jumlah barang X yang diperoleh juga semakin banyak. Kondisi ini dalam analisis permintaan sering disebut dengan kasus moving atau perubahan jumlah dibeli sepanjang kurva permintaan. Artinya, jumlah yang dibeli berubah karena adanya perubahan harga. Pada sisi lain, perubahan jumlah yang dibeli juga dapat berubah disebabkan karena adanya perubahan pendapatan, sedangkan harga tetap. Kondisi ini dalam analisis permintaan sering disebut sebagai kasus Shiffer atau perubahan jumlah yang dibeli seluruh kurva permintaan. Perubahan yang dibeli karena kasus moving dan Shiffer akan disajikan pada grafik 1 dan 2. Berdasarkan data pada tabel 1, jika dibuat grafik,
maka hasilnya akan disajikan pada grafik 3. Sedangkan jika dilakukan estimasi kurva permintaan dengan menghubungkan dua titik yang diperoleh, misalnya titik A dalam kurung 12/30 dan titik B dalam kurung 72,5, maka persamaan permintaan dapat diperoleh dengan pendekatan matematika sebagai berikut, atau dalam kurung membuat garis dengan dua buah titik atau koordinat. Di situ saya memberikan contoh. Kita langsung ke penjelasannya saja. Jika notasi pada persamaan 4 berubah dengan menggunakan notasi yang umum dipakai dalam literatur ekonomi mikro, di mana X sama dengan Q atau quantity dan H sama dengan P atau price, maka persamaan permintaan yang diperoleh adalah Q sama dengan 84 dikali 2,4P yang dapat diinterpretasikan. Jika tidak berubah atau 0, maka jumlah yang dibeli adalah sebesar 84 unit. Sedangkan jika harga berubah satu satuan atau sesuai dengan komoditinya, maka barang dan jasa yang dibeli berubah sebesar 2,4 unit. Ceteris paribus. Persamaan ini yang juga disajikan pada grafik 4. Secara statistika, jika data-data pada tabel 1 diestimasi dengan program SPSS, maka persamaan permintaan yang dihasilkan adalah Q sama dengan 71,32 dikurang 2,23P yang dapat diinterpretasikan jika harga tidak berubah atau 0, maka jumlah yang dibeli adalah sebesar 71,32 unit. Sedangkan jika harga berubah satu satuan atau dalam kurung sesuai dengan komoditinya, maka jumlah barang dan jasa yang dibeli berubah sebesar 2,23 unit. Ceteris paribus. Hasil estimasi tabel 2 juga disajikan pada grafik 5 ini. Di sini ada contoh kurva dependent variable atau quantity. Di sini juga ada grafiknya, grafik permintaan grafik permintaan dengan data tabel. Di sini ada kurva. Yang ini adalah kurva untuk grafik 4, yaitu permintaan dengan pendekatan matematika. Pendekatan dengan statistika untuk grafik 5. Di sini ada kesimpulan. Fungsi permintaan Marshallian yang diturunkan atau derivasi dari fungsi utility yang dimaksimumkan dengan kendala anggaran membuktikan bahwa hukum permintaan dapat dijelaskan dengan baik. Jika analisis ini dibalik dengan meminimumkan anggaran pada utility tertentu, maka akan diperoleh fungsi permintaan Hicksian. Kedua pendekatan ini akan menghasilkan persamaan permintaan yang sama, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Marshallian memulai dengan memaksimumkan utility dengan anggaran tertentu, sedangkan Hicks meminimumkan dengan anggaran utility tertentu. Kedua pandangan ini sama-sama menerapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu akan diperoleh hasil yang maksimum, atau dengan hasil tertentu diperlukan pengorbanan yang paling kecil atau minimum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam bahasa atau ada kesalahan dalam pengucapan kata, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua.